Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agit Aprilianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 5, kelas Manajemen Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview jurnal tentang membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kewirausahaan. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat dengan nama jurnal yaitu Edunomika, volume dan halaman volume 3 dan halaman 2 dengan nama penulis Helisia Margahana dan Eko Trianto. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Entrepreneurship merupakan jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin kecil untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Menurut David M. Sutherland, suatu negara dapat menjadi makmur jika terdapat 2% entrepreneurship di jumlah penduduknya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan rasio entrepreneurship di Indonesia terbaru sudah meningkat menjadi 7%, lebih dari total penduduk Indonesia. Nah, jiwa entrepreneurship sangatlah penting untuk kita miliki karena memiliki beberapa alasan untuk memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan akan semakin bertambah, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi penyakit sosial di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah, dan meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Poin yang kedua yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau literatur review untuk membahas topik yang akan dikaji. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil dari telaah pustaka menyimpulkan bahwa ketiga tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan pemerintah mampu mendorong tumbuhnya entrepreneurship pada masyarakat. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengertian tradisi. Tradisi merupakan suatu gambaran atau sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama yang dilakukan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang. Yang kedua, entrepreneurship. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang artinya berusaha atau mengusahakan. Dalam Encyclopedia of America 1984 berarti pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko dengan menciptakan produksi yang termasuk modal, tenaga kerja, bahan baku, dan dari usaha bisnis mendapatkan profit. Sedangkan pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, dalam pembahasan atau hasil penelitian membangun tradisi entrepreneurship terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tradisi entrepreneurship dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang dalam kehidupan. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, ataupun keluarga terdekat yang lainnya. Menjadi seorang wirausaha tidak terlepas dari dukungan orang tua serta keluarganya. Apabila keluarga memberi dukungan serta pengaruh positif terhadap minat berwirausaha, maka seseorang akan memiliki minat wirausaha. Namun, apabila keluarga tidak mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka minat berwirausaha akan semakin kecil atau tidak memiliki berminat untuk berwirausaha. Menurut Setiawan 2016. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, pendidikan berbasis entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku para peserta didik sehingga dapat menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur, sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha
pendidikan entrepreneur membantu terciptanya generasi dan tradisi entrepreneur yang mandiri. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga, peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara tidak hanya terjadi di negara kita. Memperluas lapangan kerja merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengatasinya. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Nah, selanjutnya yaitu entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian. Rasionalisasi adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik, motivasi ataupun mimpi yang tinggi atau need of achievement, berani mencoba atau risk taker, inovatif dan independen. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan dia mampu merubah dan menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada atau upgrading maupun menghasilkan usaha yang baru. Usaha ini akan menggerakkan material atau bahan baku untuk berubah bentuk yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen dapat membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa baik berupa sumber daya alam, uang, maupun sumber daya sosial, kesempatan, maupun sumber daya manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, maka itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berarti ada perkembangan menurut Mabuni 2014. Nah, dari hasil review saya terhadap jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, jurnal ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, pemahaman atau pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat, padat dan jelas sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan akan lebih mudah. Dan kelemahan dari jurnal ini adalah identitas jurnal tidak termuat di dalam jurnal, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia, dan terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD atau ejaan yang disesuaikan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dari berbagai kajian atau literatur pustaka yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tidak dengan instan jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul pada diri masyarakat. Menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar dan membentuk karakter. Tradisi keluarga mengarahkan manusia untuk menjadi jiwa yang inovatif, mandiri, kreatif, dan pantang menyerah dan juga ulet. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur, peserta didik dapat dibiasakan berperilaku entrepreneur sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memilih profesi sebagai entrepreneur. Terakhir adalah dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan entrepreneur muda. Di antara program tersebut adalah seminar, pelatihan, kompetensi bisnis plan, penerapan kurikulum berbasis entrepreneur, hingga hibah pendanaan UMKM. Ketiga yaitu tradisi yang diciptakan oleh keluarga yang berbasis entrepreneur, yaitu adalah pendidikan dan pemerintah mampu mendorong tumbuh kembang tradisi entrepreneur pada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.